Pagi itu, langit masih berwarna jingga lembut ketika matahari mulai naik perlahan dari balik gedung-gedung tinggi. Udara terasa segar, jalanan belum terlalu ramai, dan aktivitas kota baru saja dimulai. Di sebuah sudut kota yang cukup strategis, berdiri sebuah showroom mobil mewah yang megah dan mencolok. Bangunan itu tampak berkilau terkena pantulan sinar matahari pagi. Kaca-kaca besar di bagian depan memamerkan deretan mobil mahal dengan desain elegan. Lantai showroom tampak bersih mengkilap, seperti baru saja dipoles. Lampu-lampu di dalam ruangan masih menyala terang, memperjelas keindahan setiap mobil yang dipajang. Showroom itu sudah cukup terkenal di kota tersebut. Banyak orang kaya datang ke sana untuk membeli mobil impian mereka. Namun, di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Di dalam showroom, para karyawan sudah mulai bersiap. Para sales berdiri dengan pakaian rapi, kemeja putih, jas, sepatu mengkilap, dan rambut yang ditata dengan sempurna. Mereka sibuk mengecek ponsel, merapikan brosur, dan sesekali bercermin memastikan penampilan tetap prima. Namun, suasana pagi itu terasa sedikit berbeda. Sepi ya akhir-akhir ini? Gumam seorang sales sambil melipat tangannya. Iya, biasanya jam segini sudah ada yang datang, sahut yang lain. Banyak yang cuma tanya-tanya doang, ujung-ujungnya nggak jadi beli, tambah yang lain dengan nada kesal. Percakapan kecil itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penjualan showroom itu memang sedang menurun. Tidak seperti dulu yang selalu ramai pembeli serius, sekarang lebih banyak orang datang sekedar melihat-lihat. Di sudut ruangan, seorang manajer berdiri memperhatikan. Wajahnya terlihat tegang. Ia tahu betul bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Komplain dari pelanggan mulai sering masuk. Bukan soal mobilnya, tapi soal pelayanan. Beberapa pelanggan merasa tidak dihargai. Ada yang mengeluh karena diabaikan, ada yang merasa diremehkan, bahkan ada yang mengaku diperlakukan tidak sopan. Namun, sebagian karyawan tidak terlalu peduli. Paling juga pelanggan yang sensitif, kata salah satu sales beberapa hari sebelumnya. Padahal masalahnya jauh lebih besar dari itu. Sementara itu, di luar showroom, seorang kakek tua berjalan perlahan menyusuri trotoar. Langkahnya pelan, sedikit tertatih. Ia mengenakan pakaian sederhana yang terlihat sudah lama dipakai. Kemeja kusut, celana longgar, dan sandal yang tampak usang. Topi lusuh menutupi sebagian rambutnya yang sudah memutih. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tajam dan penuh perhatian. Ia berhenti sejenak di depan showroom itu. Matanya menatap bangunan megah tersebut dengan ekspresi sulit ditebak. Masih sama, gumamnya pelan. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk sebentar. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya kakek itu. Bagi orang yang melihatnya, ia hanyalah seorang lelaki tua biasa. Mungkin bahkan dianggap tidak punya apa-apa. Namun di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Kakek itu kembali mengangkat kepalanya dan menatap ke dalam showroom melalui kaca besar. Ia melihat para karyawan yang berdiri rapi. Ia melihat mobil-mobil mahal yang tersusun sempurna. Dan ia juga melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Sikap, perlakuan, cara orang-orang di dalam sana memandang dunia. Ia tersenyum tipis. Hari ini kita lihat, katanya pelan. Kemudian ia mulai melangkah menuju pintu masuk. Setiap langkahnya terasa berat, namun pasti. Beberapa orang yang lewat di sekitar situ sempat meliriknya dengan heran. Penampilannya memang sangat kontras dengan bangunan mewah yang ada di depannya. Seorang pengendara mobil yang baru saja parkir bahkan sempat memperhatikannya. Ngapain ya orang tua itu ke situ? Gumamnya. Namun kakek itu tidak peduli. Ia terus berjalan hingga akhirnya sampai di depan pintu showroom. Pintu kaca besar itu berdiri kokoh, seolah menjadi batas antara dua dunia yang berbeda. Satu dunia penuh kemewahan, dan satu dunia yang sering dianggap tidak layak masuk ke dalamnya. Kakek itu berhenti tepat di depan pintu. Tangannya sedikit terangkat, seolah ragu untuk membuka. Namun hanya sesaat. Ia menarik napas dalam, lalu mendorong pintu itu perlahan. Sebelum pintu terbuka sepenuhnya, seorang satpam yang berdiri di samping langsung bergerak cepat. "Mbak, sebentar." Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian beberapa orang di dalam. Kakek itu berhenti. Ia menoleh pelan ke arah satpam itu. Satpam itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya tajam,
penuh penilaian. "Bapak mau kemana?" tanyanya. Nada suaranya tidak ramah. Kakek itu tetap tenang. "Saya mau lihat-lihat." "Lihat-lihat?" ulangnya. "Iya," jawab kakek itu singkat. Hal itu membuat satpam sedikit kesal. Ia merasa kakek itu tidak mengerti situasi. "Kalau bapak cuma mau duduk atau berteduh, di luar saja ya, Mbak," katanya lagi. Beberapa sales yang melihat kejadian itu mulai memperhatikan. Ada yang berbisik kecil, ada yang senyum sinis, ada juga yang sekadar menonton tanpa peduli. Kakek itu memandang satpam dengan tenang. "Memangnya saya tidak boleh masuk?" tanyanya pelan. Satpam itu terdiam saat. "Bukan tidak boleh, tapi..." Ia terlihat mencari kata yang tepat. "Tapi apa?" tanya kakek itu. Satpam itu akhirnya berkata jujur meskipun dengan nada yang tidak enak didengar. "Iya, lihat kondisi bapak saja." Kalimat itu jelas bermakna. Penampilan kakek itu dianggap tidak pantas berada di tempat seperti itu. Namun kakek itu tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum kecil. "Kalau begitu, saya tetap ingin masuk." Satpam itu terkejut. Ia tidak menyangka kakek itu akan berkesirasan. "Mbak," ia coba menahan. Namun kakek itu sudah melangkah lebih dulu. Pintu kaca terbuka, dan saat itulah langkah sederhana seorang kakek memasuki sebuah showroom mewah menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membuka mata banyak orang. Sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandang dunia. Di hati kakek itu hanya ada satu tujuan, mencari kebenaran. Dan pagi itu, ujian pun dimulai. Pintu kaca showroom itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara halus yang hampir tidak terdengar. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut begitu kakek itu melangkah masuk. Perbedaan suhu antara luar dan dalam terasa jelas. Namun bukan itu yang membuat suasana menjadi kaku. Yang terasa adalah tatapan. Tatapan-tatapan yang langsung mengarah kepadanya. Seolah kehadiran seorang kakek berpakaian kumuh di tempat semewah itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Langkah kaki kakek itu terdengar pelan di atas lantai mengkilap. Sandalnya yang sudah usang sedikit berdecit saat menyentuh permukaan lantai yang licin dan bersih. Beberapa kepala menoleh. Seorang sales yang sedang merapikan brosur berhenti sejenak. Seorang lainnya yang sedang bermain ponsel langsung menurunkannya. Dan di sudut ruangan, dua orang karyawan saling bertukar pandang. "Seriusan masuk?" bisik salah satu dari mereka. "Iya, nggak ditahan sama satpam," sahut yang lain. "Kayaknya lolos." Nada mereka bukan sekedar heran, ada rasa meremehkan yang jelas terdengar. Kakek itu tetap berjalan pelan, seolah tidak mendengar apapun. Padahal, ia mendengar semuanya. Namun wajahnya tetap tenang. Matanya mulai memperhatikan sekeliling. Mobil-mobil mewah berjejer rapi. Masing-masing memiliki lampu sorot yang membuat catnya tampak berkilau. Ada yang berwarna hitam elegan, putih bersih, merah mencolok, hingga silver metalik yang terlihat modern. Kakek itu berhenti di depan salah satu mobil. Tangannya perlahan terangkat, menyentuh bagian kap mobil dengan lembut. Ia menggusapnya pelan, seolah sedang mengenang sesuatu. Namun belum sempat ia menikmati momen itu, "Pak, jangan dipegang." Suara itu terdengar cukup keras. Seorang sales pria mendekat dengan wajah kurang bersahabat. Kakek itu menoleh pelan. "Kenapa?" tanyanya dengan suara tenang. Sales itu menunjuk ke mobil. "Itu mobil display, Pak. Takutnya kotor." Nada bicaranya jelas tidak sopan. Kakek itu melihat tangannya sendiri, lalu kembali menatap mobil itu. "Memangnya tangan saya sekotor itu?" tanyanya pelan. Sales itu sedikit tersenyum miring. "Ya, kita jaga saja, Pak. Soalnya mobil ini mahal." Kata mahal ditekankan dengan jelas, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Kakek itu hanya mengangguk pelan. Ia menarik tangannya tanpa membantah. "Baiklah." Sales itu langsung pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak ada senyum, tidak ada penjelasan, tidak ada usaha melayani. Kakek itu memperhatikannya sebentar, lalu kembali berjalan. Di dalam hatinya, ia mulai mencatat, satu demi satu. Ia berjalan ke arah mobil lain. Kali ini ia tidak langsung menyentuh. Ia hanya berdiri,
melihat dengan seksama. Seorang sales wanita yang berdiri tidak jauh dari situ sempat meliriknya, namun langsung mengalihkan pandangan, seolah pura-pura tidak melihat. Kakek itu tersenyum tipis. "Menarik," gumamnya pelan. Ia kemudian mencoba mendekati meja resepsionis kecil di sudut ruangan. Di sana seorang staf duduk sambil mengetik di komputer. Kakek itu berdiri di depannya. "Permisi." Tidak ada respon. Staf itu tetap mengetik. Mungkin tidak mendengar, atau mungkin tidak ingin mendengar. Kakek itu mencoba lagi. "Permisi, Mbak." Kali ini staf itu menoleh sebentar. Tatapannya singkat. "Ya?" Jawabnya datar. "Saya mau tanya soal mobil." "Oh, ke sales saja ya, Pak?" Jawabnya cepat lalu kembali ke layar komputer. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada usaha membantu. Kakek itu mengangguk pelan, meskipun tidak ada yang melihat. "Baik." Ia kembali berjalan. Langkahnya tetap pelan, namun sekarang matanya lebih tajam. Ia mulai memperhatikan bukan hanya mobil, tapi juga perilaku orang-orang di dalam ruangan itu. Seorang sales tertawa bersama temannya. Yang lain sibuk bermain ponsel. Ada juga yang berdiri, tapi hanya melihat ke arah pintu, menunggu pelanggan yang terlihat mampu. Bukan pelanggan seperti dirinya. Kakek itu berhenti di tengah ruangan. Ia memutar badan pelan melihat sekeliling. Tidak ada satupun yang mendekat. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang benar-benar peduli. Ia menarik napas panjang. "Jadi ini," gumamnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara pelan. "Pak, mau dibantu?" Kakek itu menoleh. Namun bukan sales yang tadi bersikap kasar. Bukan juga yang mengabaikannya, melainkan seorang karyawan lain yang berdiri agak jauh. Wajahnya terlihat ragu, seolah ingin membantu tapi juga takut. Kakek itu menatapnya beberapa detik, namun sebelum sempat menjawab, suara lain terdengar dari samping. "Udah, biarin aja, paling juga cuma lihat-lihat." Seorang sales lainnya menepuk bahu karyawan itu. "Paling juga cuma lihat-lihat." Karyawan itu akhirnya mundur. Ia terlihat tidak enak, tapi memilih diam. Kakek itu melihat semua itu. Senyumnya perlahan menghilang, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia kembali berjalan, kali ini menuju sebuah mobil sport berwarna hitam yang tampak paling mencolok. Ia berdiri cukup lama di sana. Matanya menatap mobil itu dengan dalam, seolah bukan hanya melihat bentuknya, tapi juga mengingat sesuatu dari masa lalu. Tangannya sedikit bergetar. Namun kali ini ia tidak menyentuh, ia hanya berdiri, diam. Beberapa saat kemudian ia duduk di kursi tunggu yang tersedia di dekat dinding. Ia menghela napas panjang, tangannya masuk ke dalam saku. Ia mengeluarkan buku kecil. Buku itu terlihat sederhana, dengan sampul yang sudah agak pudar. Ia membuka halaman pertama yang kosong, mengambil pulpen kecil dari sakunya, dan mulai menulis. Tulisan tangannya rapi, meski sedikit bergetar. "Pelayanan buruk." Ia berhenti sejenak, lalu menulis lagi. "Tidak ramah, menilai dari penampilan, kurang empati." Setiap kata yang ia tulis bukan sekedar catatan, itu adalah hasil dari apa yang ia rasakan langsung. Ia menutup buku itu perlahan. Matanya kembali mengamati ruangan. Suasana masih sama, tidak ada perubahan. Tidak ada yang sadar bahwa mereka sedang diuji. Kakek itu tersenyum tipis. "Masih panjang," gumamnya. Ia kemudian berdiri kembali. Ujiannya baru saja dimulai, dan apa yang ia lihat sejauh ini baru permukaan. Namun cukup untuk membuat satu hal menjadi jelas. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Kakek itu berdiri kembali dari kursi tunggu dengan gerakan pelan. Tangannya masih menggenggam buku kecil yang tadi ia gunakan untuk mencatat. Ia menatap sekeliling sekali lagi, lebih dalam, lebih teliti. Showroom itu tetap terlihat indah secara fisik. Mobil-mobil mengkilap, lampu terang, lantai bersih tanpa noda. Namun kini, bagi kakek itu, semua keindahan itu terasa kosong. Karena yang ia cari bukan sekadar tampilan, melainkan sikap manusia di dalamnya. Ia melangkah kembali ke tengah ruangan. Kali ini langkahnya sedikit lebih pasti. Ia ingin mencoba lagi, berinteraksi lebih jauh. Bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pelanggan.
Di dekat sebuah mobil SUV berwarna putih, dua orang sales sedang mengobrol santai. "Target bulan ini susah banget ya," kata salah satu dari mereka. "Iyalah, yang datang juga kebanyakan cuma nanya doang," sahut yang lain sambil tertawa kecil. "Apalagi yang kayak gitu," katanya sambil melirik ke arah kakek itu. Keduanya tertawa pelan. Kakek itu mendengar, jelas sekali. Namun seperti sebelumnya, ia tidak menunjukkan reaksi marah. Ia justru berjalan mendekat. Langkahnya membuat kedua sales itu sedikit kikuk. "Permisi," kata kakek itu. Mereka langsung berhenti tertawa. "Iya Pak," jawab salah satu sales tapi dengan nada yang terkesan dipaksakan. "Saya mau tanya soal mobil ini," kata kakek itu sambil menunjuk SUV tersebut. Sales itu melirik temannya sebentar lalu kembali menatap kakek itu. "Mobil ini?" ulangnya. "Iya." "Harganya mahal, Pak." Jawaban itu langsung keluar, tanpa penjelasan apapun. Kakek itu tersenyum kecil. "Berapa harganya?" Sales menghela nafas pendek, seperti tidak sabar. "Sekitar 800 juta sampai 1 miliar, tergantung tipe." "Oh," kakek itu mengangguk pelan. "Kalau saya mau lihat bagian dalamnya?" Kedua sales itu saling pandang lagi. Yang satu mengangkat alis seolah bertanya tanpa kata, "Serius nih?" Yang satunya lagi tersenyum tipis, lalu menjawab, Sebenarnya bisa Pak, tapi apa?" tanya kakek itu tenang. "Ya, biasanya kita prioritaskan pelanggan yang benar-benar serius." Kalimat itu halus, tapi maknanya jelas. Kakek itu dianggap tidak serius, atau lebih tepatnya, tidak mampu. Kakek itu menatap sales tersebut beberapa detik. "Bagaimana kalau saya serius?" Sales itu tertawa kecil. "Serius bagaimana, Pak?" "Serius ingin beli." Kali ini kedua sales itu benar-benar tidak bisa menahan ekspresi. Salah satu dari mereka bahkan hampir tertawa lebih keras, tapi berusaha menahan. "Iya, Pak," katanya sambil mengangguk tapi jelas tidak percaya. "Kalau serius nanti kita bantu kok." "Kalau serius nanti kapan, Pak?" tanya kakek itu. Sales itu terdiam sebentar. "Ya, nanti saja Pak, kalau sudah siap." Jawaban yang menggantung, tidak jelas, tidak membantu. Kakek itu mengangguk pelan. Baiklah, ia tidak memaksa, ia tidak marah. Ia hanya berbalik dan berjalan pergi. Di belakangnya salah satu sales berbisik pelan tapi cukup terdengar. "Ngaco banget, bilang mau beli," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Langkah kakek itu tetap tenang. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang semakin jelas. Ia berhenti di depan mobil lain, kali ini sebuah sedan hitam yang tampak elegan. Ia menatapnya cukup lama. Kemudian ia melihat seorang sales lain berdiri tidak jauh dari situ. Kakek itu mendekat. "Mas," panggilnya. Sales itu menoleh. "Iya Pak." "Saya mau tanya mobil ini." Sales itu berjalan mendekat, tapi langkahnya tidak terlalu antusias. "Iya Pak, ada yang bisa dibantu?" "Mobil ini harganya berapa?" Sales itu menjawab dengan cepat, tanpa penjelasan tambahan. "Sekitar 900 juta Pak." "Oh, bisa kredit?" "Bisa." "Syaratnya apa?" Sales itu mengangkat bahu sedikit. "Standar saja Pak, slip gaji, BI checking, DP." Nada bicaranya datar, seolah menjawab hanya karena harus. "Kalau saya tidak punya slip gaji?" tanya kakek itu menatap sebentar. "Ya susah Pak." "Kalau saya punya uang tunai?" Sales itu tersenyum tipis. "Kalau tunai ya lebih gampang Pak." "Berarti saya bisa beli." Sales itu tertawa kecil. "Ya kalau ada uangnya Pak." Nada bicaranya kembali meremehkan. "Kalau saya mau beli sekarang?" Sales itu terdiam. Lalu ia tersenyum lebar, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh keraguan. "Pak, jangan bercanda ya." Kakek itu tidak tersenyum lagi. Wajahnya tetap tenang. "Saya tidak bercanda." Beberapa detik hening. Sales itu mulai merasa tidak nyaman. Namun alih-alih memperbaiki sikap, ia justru mundur sedikit. Mungkin Bapak bisa lihat-lihat dulu saja ya." Dan tanpa menunggu jawaban, ia pergi. Meninggalkan kakek itu sendirian. Sekali lagi, di tengah showroom yang penuh orang. Namun terasa sepi. Kakek itu berdiri diam. Matanya menatap ke arah mobil lalu perlahan beralih ke arah para karyawan. Ia melihat semuanya. Cara mereka berbicara, cara mereka menghindar, cara mereka menilai. Ia menarik nafas dalam, lalu mengeluarkan buku kecilnya lagi. Ia menulis,
Sales tidak profesional, tidak mau menjelaskan, menghindari pelanggan. Tulisannya kali ini sedikit lebih cepat, seolah pikirannya sudah penuh. Setelah selesai, ia menutup buku itu dengan pelan, lalu memasukkannya kembali ke saku. Ia mengangkat kepalanya, menatap seluruh ruangan sekali lagi. Kali ini tatapannya berbeda, lebih tegas, lebih dalam, seolah sedang memastikan sesuatu. Dan saat itu satu hal menjadi semakin jelas dalam pikirannya. Masalah di tempat ini bukan sekadar penurunan penjualan, tapi cara mereka memperlakukan manusia. Kakek itu kembali melangkah. Ujiannya belum selesai, dan ia tahu masih banyak yang harus ia lihat. Kakek itu terus melangkah perlahan menyusuri bagian dalam showroom. Setiap langkahnya kini bukan sekedar berjalan, melainkan mengamati, menilai, dan memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Suasana di dalam ruangan tetap sama. Terlihat sibuk, tapi sebenarnya kosong. Ramai, tapi tidak hangat. Orang-orang ada di sana, namun tidak benar-benar hadir untuk pelanggan. Kakek itu berhenti di dekat sebuah mobil berwarna merah yang terlihat mencolok. Desainnya sporty, dengan lekukan tajam yang menunjukkan kesan cepat dan mahal. Ia menatap mobil itu cukup lama. Lalu, seperti sebelumnya, ia mencoba lagi. Ia ingin memastikan apakah semua karyawan benar-benar sama atau masih ada harapan. Di dekat mobil itu berdiri seorang sales yang tampak lebih rapi dibanding yang lain. Rambutnya disisir klimis, jasnya terlihat baru, dan sepatu kulitnya mengkilap. Kakek itu mendekat. "Mas," panggilnya pelan. Sales itu menoleh, lalu melihat siapa yang memanggil. Ekspresinya langsung berubah. Bukan senang, bukan ramah, melainkan datar, lalu sedikit menurun. "Iya Pak," jawabnya singkat. "Saya mau tanya mobil ini," kata kakek itu sambil menunjuk mobil merah tersebut. Sales itu melirik mobil itu sebentar, lalu kembali menatap kakek itu. "Itu tipe terbaru Pak," katanya cepat. "Harganya berapa?" "Di atas 1 miliar. Jawaban itu disampaikan tanpa penjelasan tambahan. Tidak ada detail, tidak ada penawaran, hanya angka yang seolah sengaja ditegaskan. Kakek itu mengangguk pelan. "Oh, mahal juga ya?" "Iya Pak," jawab sales itu singkat. Nada suaranya terdengar seperti ingin segera mengakhiri percakapan. Namun kakek itu belum selesai. "Kalau saya mau beli, bisa kredit." Sales itu menarik nafas pelan, lalu menjawab dengan nada sedikit berubah, seperti menahan sesuatu. "Bisa Pak." "Syaratnya apa saja?" Sales itu mulai terlihat tidak sabar. "Standar saja Pak, DP minimal, slip gaji, BI checking, dan lain-lain." "Kalau saya tidak punya slip gaji?" Sales itu menatap kakek itu lebih lama kali ini. Tatapannya tajam, menilai, lalu ia tersenyum tipis. "Kalau tidak punya slip gaji, ya agak susah Pak." "Kenapa?" "Karena itu salah satu syarat utama." Kakek itu mengangguk pelan. "Kalau saya punya uang tunai?" Sales itu tertawa kecil. "Kalau tunai sih bebas Pak." "Berarti saya bisa beli." Sales itu kembali tersenyum. Kali ini lebih jelas meremehkan. "Ya, kalau Bapak punya uangnya." Nada itu tidak lagi disembunyikan. Ada sindiran halus di dalamnya. Kakek itu tetap tenang. "Kalau saya mau beli sekarang, bisa?" Pertanyaan itu membuat sales itu terdiam sejenak. Ia menatap kakek itu dari atas sampai bawah. Pakaiannya, sandalnya, topinya, semua ia perhatikan. Lalu ia tertawa kecil. "Pak, jangan bercanda ya." Kakek itu tidak tertawa. "Saya tidak bercanda." Sales itu menggeleng pelan. "Mobil ini bukan sembarangan Pak. Saya tahu. Harganya di atas 1 miliar. Saya juga tahu." Sales itu mulai kehilangan kesabaran. "Begini saja Pak, mungkin Bapak bisa lihat-lihat dulu saja ya." Jawaban itu jelas ingin mengakhiri pembicaraan. Kakek itu menatapnya beberapa detik. Kenapa tidak dijelaskan lebih detail? Sales itu sedikit terkejut. "Ya, untuk apa Pak?" "Untuk membantu saya memahami." Sales itu menghela nafas panjang. "Pak, jujur saja ya." Ia mendekat sedikit, lalu menurunkan suaranya. "Mobil ini bukan untuk semua orang." Kalimat itu terdengar pelan, namun maknanya sangat jelas.
Kakek itu dianyap bukan termasuk. Beberapa sales lain yang berada tidak jauh dari situ mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum, ada yang berbisik. Situasi itu mulai menjadi tontonan kecil. Kakek itu tetap berdiri tegak. "Memangnya siapa saja yang boleh membeli mobil ini?" tanyanya pelan. Sales itu terdiam, namun wajahnya menunjukkan jawaban. "Ya, orang-orang yang mampu, Pak. Dan menurut kamu, saya tidak mampu." Pertanyaan itu langsung menusuk. Sales itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum tipis. "Ya, Bapak bisa menilai sendiri." Jawaban yang tidak langsung, tapi sangat jelas. Kakek itu mengangguk pelan. "Baik." Ia tidak marah, tidak membentak, tidak juga pergi dengan kesal. Ia hanya berbalik. Namun sebelum melangkah jauh, ia berhenti, lalu berkata tanpa menoleh, "Terima kasih atas penjelasannya." Sales itu tidak menjawab. Mungkin tidak tahu harus berkata apa, atau mungkin tidak peduli. Kakek itu berjalan menjauh. Langkahnya tetap pelan, namun kali ini wajahnya tidak lagi tersenyum. Ia menuju ke sudut ruangan yang agak sepi. Di sana ada sebuah kursi kecil dan meja dengan beberapa brosyur. Ia duduk, mengambil nafas dalam, lalu kembali mengeluarkan buku kecilnya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka halaman berikutnya. Ia menulis dengan perlahan. Sales meremehkan pelanggan, tidak mau membantu, menilai dari penampilan, tidak profesional. Setiap kata terasa berat, namun ia tetap menulis. Setelah selesai, ia menutup buku itu. Tangannya berhenti sejenak di atas sampulnya. Matanya menatap kosong ke depan. Di dalam pikirannya, banyak hal berputar. Ia mengingat masa lalu, saat ia membangun showroom itu dari nol, saat ia mengajarkan bahwa pelayanan adalah segalanya, saat setiap pelanggan diperlakukan seperti keluarga. Namun sekarang, semua itu terasa hilang. Ia menghela nafas panjang. "Sudah sejauh ini berubah," gumamnya pelan. Namun, di balik kekecewaan itu, ada sesuatu lain. Tekad. Ia berdiri kembali. Matanya kini lebih tajam dari sebelumnya. Ujian belum selesai, dan ia tahu ia harus melihat sampai akhir. Karena hanya dengan begitu, ia bisa memperbaiki semuanya. Kakek itu kembali melangkah ke tengah showroom, dan tanpa disadari oleh siapapun, hari itu adalah hari penentuan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh orang di dalam ruangan itu. Langkah kakek itu kini terasa sedikit lebih berat dibanding sebelumnya. Bukan karena lelah secara fisik, melainkan karena apa yang ia lihat dan rasakan sejak pertama kali masuk ke showroom itu. Ia kembali berjalan menyusuri ruangan yang sama. Mobil-mobil yang tadi tampak indah kini terasa berbeda di matanya. Bukan karena bentuknya berubah, tapi karena suasana di sekitarnya. Kemewahan tanpa keramahan terasa hampa. Kakek itu berhenti di dekat jendela kaca besar yang menghadap keluar. Dari sana, ia bisa melihat jalanan yang mulai ramai. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Ia terdiam sejenak, seolah membandingkan dunia di luar dengan dunia di dalam showroom itu. Di luar, orang mungkin sederhana, tapi tulus. Di dalam, semuanya terlihat mewah, tapi terasa dingin. Ia menghela napas panjang. Tangannya kembali masuk ke saku, mengambil buku kecil yang sudah beberapa kali ia gunakan sejak tadi. Buku itu kini mulai terisi. Halaman demi halaman berisi catatan singkat, namun maknanya dalam. Ia membuka halaman baru, menatap kosong beberapa detik sebelum mulai menulis. Tangannya bergerak perlahan. Tidak ada inisiatif melayani. Ia berhenti, mengingat kejadian beberapa menit lalu, saat ia harus mendekat duluan, saat ia harus bertanya duluan, saat tidak ada satupun yang benar-benar datang dengan niat membantu. Ia melanjutkan tulisan, lebih sibuk dengan diri sendiri. Ia sempat melihat sales yang sibuk bermain ponsel. Ada yang tertawa, ada yang mengobrol. Namun saat ada pelanggan di depan mata, mereka justru menjauh. Ia menggeleng pelan, lalu menulis lagi. Tidak ada empati. Tulisan itu sedikit lebih ditekan, seolah ada rasa yang ikut tertuang di sana. Ia menutup buku itu perlahan, namun kali ini ia tidak langsung memasukkannya ke saku. Ia menggenggamnya cukup lama. Matanya menatap lantai mengkilap di bawahnya.
Bayangan dirinya terlihat samar di sana. Seorang kakek tua, berpakaian sederhana, yang dianggap tidak layak. Ia tersenyum kecil, senyum yang pahit. "Beginikah rasanya?" gumamnya pelan. Ia mencoba membayangkan dirinya sebagai pelanggan biasa. Seseorang yang mungkin benar-benar ingin membeli, namun datang dengan penampilan sederhana. Dan mendapatkan perlakuan seperti ini, pasti menyakitkan. Bukan soal mobilnya, bukan soal harga, tapi soal dihargai atau tidak sebagai manusia. Kakek itu mengangkat kepalanya kembali. Matanya kini terlihat lebih dalam, lebih serius. Ia sadar, masalah ini tidak kecil. Ini bukan sekadar kesalahan satu atau dua orang. Ini sudah menjadi budaya. Budaya yang salah. Ia berdiri dari tempatnya. Kali ini ia tidak langsung berjalan. Ia memperhatikan lebih lama. Di sudut kiri, dua sel sedang tertawa melihat sesuatu di ponsel. Di dekat pintu, satpam berdiri dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, tegas, tapi lebih kepada menilai daripada melindungi. Di tengah ruangan, seorang sales wanita sedang merapikan rambutnya sambil bercermin di kaca mobil. Tidak ada yang benar-benar fokus pada pelanggan. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang fokus pada dirinya. Kakek itu kembali melangkah. Namun kali ini ia sengaja berjalan lebih pelan. Seolah memberi kesempatan. Mungkin ada yang akan berubah. Mungkin ada yang akan mendekat. Namun kenyataannya, tidak ada. Ia melewati beberapa orang. Dekat sekali. Namun tetap tidak dianggap ada. Seolah dirinya transparan. Tidak terlihat, tidak penting. Langkahnya berhenti di dekat sebuah meja kecil dengan tumpukan brosur. Ia mengambil satu brosur. Membukanya perlahan. Gambar mobil di dalamnya terlihat sempurna. Deskripsi yang tertulis juga menarik. Semua terlihat profesional. Namun, ia menutup brosur itu kembali. Kalau pelayanan seperti ini, semua itu tidak berarti, gumamnya. Ia meletakkan brosur itu kembali dengan rapi, lalu berjalan menuju kursi yang sama seperti sebelumnya. Ia duduk, menghela napas panjang. Kali ini lebih dalam, seolah ingin mengeluarkan semua rasa yang menumpuk. Tangannya kembali membuka buku kecil, namun kali ini ia tidak langsung menulis. Ia menatap halaman kosong cukup lama, seolah sedang berpikir keras, bukan tentang apa yang akan ditulis, tapi tentang apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat, ia mulai menulis lagi. Tulisan kali ini lebih panjang. Masalah utama bukan di produk, masalah ada di manusia. Pelayanan harus diperbaiki total. Ia berhenti, menarik napas, lalu menambahkan satu kalimat lagi. Jika tidak, usaha ini akan hancur perlahan. Tangannya berhenti. Ia membaca ulang tulisannya. Matanya sedikit menyipit. Ada kesedihan di sana, namun juga ada ketegasan. Ia menutup buku itu perlahan. Namun kali ini ia tidak langsung memasukkannya ke saku. Ia menggenggamnya cukup lama. Ia menandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya terpejam sejenak, mengingat masa lalu. Saat ia membangun semuanya dari nol. Saat ia mengajarkan bahwa pelanggan adalah prioritas. Saat setiap senyum diberikan dengan tulus. Namun sekarang, semua itu terasa seperti cerita lama yang dilupakan. Ia membuka matanya kembali. Tatapannya kini berubah. Tidak lagi sekadar mengamati, tapi juga memutuskan. Sudah cukup melihat, katanya pelan. Namun sebenarnya, belum. Masih ada satu hal yang ingin ia pastikan. Apakah benar tidak ada lagi harapan di tempat ini? Atau masih ada satu orang yang berbeda? Kakek itu berdiri perlahan. Wajahnya kembali tenang. Namun di dalam hatinya, keputusan besar mulai terbentuk. Dan tanpa disadari oleh siapapun, perubahan besar itu akan segera dimulai. Kakek itu berdiri dengan perlahan dari kursinya. Tubuhnya memang tampak lemah, namun sorot matanya kini justru semakin kuat. Ia sudah melihat banyak sejak pertama kali masuk ke showroom itu. Terlalu banyak, dan sebagian besar mengecewakan. Namun sebelum mengambil kesimpulan akhir, ia masih ingin memastikan satu hal. Apakah benar tidak ada lagi orang yang peduli? Ia kembali melangkah ke tengah ruangan. Langkahnya kali ini lebih terarah. Ia tidak lagi sekadar berkeliling tanpa tujuan. Ia ingin mencari seseorang. Seseorang yang mungkin berbeda.
Namun suasana di showroom masih sama. Beberapa sales tetap sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ada yang duduk santai sambil memainkan ponsel. Ada yang mengobrol ringan tanpa memperhatikan sekitar. Ada juga yang berdiri tapi hanya memperhatikan pelanggan yang terlihat menjanjikan. Kakek itu berjalan melewati mereka. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli. Ia berhenti di dekat sebuah mobil keluarga berwarna abu-abu. Mobil itu tidak semewah yang lain, tapi tetap terlihat elegan dan nyaman. Ia berdiri di sana cukup lama, menunggu, berharap. Namun tetap tidak ada yang datang. Ia menghela nafas pelan. Saat ia hampir berbalik untuk pergi, "Pak, mau dibantu?" Suara itu terdengar berbeda. Lembut, tulus, tanpa nada meremehkan. Kakek itu menoleh perlahan. Seorang pemuda berdiri tidak jauh darinya. Penampilannya rapi, tapi tidak berlebihan. Jasnya sederhana, wajahnya bersih, dan matanya menunjukkan ketulusan. Namanya Rian. Kakek itu menatapnya beberapa detik, seolah memastikan apa yang ia dengar benar. "Apakah benar kamu bicara dengan saya?" tanyanya pelan. Rian tersenyum. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Tidak ada keraguan di suaranya, tidak ada penilaian di matanya, hanya niat untuk membantu. Kakek itu merasa sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke tempat itu, ia merasa dihargai. "Iya, saya mau tanya soal mobil ini," kata kakek itu sambil menunjuk mobil di depannya. Rian langsung mendekat. "Baik, Pak, ini tipe keluarga terbaru, cocok untuk perjalanan jauh, irit bahan bakar, dan nyaman." Penjelasannya langsung mengalir, tidak terburu-buru, tidak asal-asalan. Kakek itu mendengarkan dengan seksama. "Berapa harganya?" tanyanya. "Sekitar 400 sampai 500 juta, tergantung varian, Pak," jawab Rian dengan jelas. "Oh, bisa kredit?" "Bisa, Pak, banyak pilihan. Saya bisa bantu jelaskan kalau Bapak mau." Nada suaranya tetap ramah, tidak ada perubahan meski pertanyaannya sederhana. Kakek itu mengangguk. "Kalau saya mau beli tunai?" Rian tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak. "Kalau tidak ada slip gaji, biasanya bisa pakai alternatif lain, Pak. Misalnya rekening koran atau usaha sendiri." Jawaban itu membuat kakek itu sedikit terkejut. Bukan karena isinya, tapi karena caranya. Rian tidak menolak, tidak meremehkan. Ia justru mencari solusi. "Kalau saya mau beli tunai?" Rian tersenyum. "Kalau tunai lebih mudah, Pak. Prosesnya cepat." "Kalau saya mau lihat dalamnya?" "Silahkan, Pak." Tanpa ragu, Rian membuka pintu mobil. Ia mempersilahkan kakek itu masuk. "Silahkan duduk, Pak. Coba rasakan kenyamanannya." Kakek itu perlahan masuk ke dalam mobil, duduk di kursi depan. Ia mengusap joknya telan. Nyaman. Ia melihat dashboard, rapi, modern. Rian berdiri di samping, menjelaskan fitur-fitur dengan sabar. "Ini ada sistem keamanan terbaru, Pak. Lalu ini untuk pengaturan AC digital." Penjelasannya detail, namun tetap mudah dipahami. Kakek itu mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Di luar mobil, beberapa sales lain mulai memperhatikan. Mereka saling berbisik. "Ngapain Rian layani dia serius banget?" "Iya, buang waktu." Namun Rian tidak peduli. Fokusnya hanya pada satu hal, melayani. Setelah beberapa menit, kakek itu keluar dari mobil. Ia menatap Rian. "Kenapa kamu mau melayani saya?" Pertanyaan itu membuat Rian sedikit terkejut. Namun ia tetap tersenyum. "Karena Bapak pelanggan, Pak." Jawaban sederhana namun penuh makna. "Walaupun saya seperti ini, Pak?" tanya kakek itu sambil menunjuk pakaiannya. Rian menatapnya dengan tenang. "Penampilan tidak menentukan niat seseorang, Pak." Kakek itu terdiam. Kalimat itu sangat dalam. Ia menatap Rian lebih lama, seolah melihat sesuatu yang sudah lama hilang. "Siapa yang mengajarkan kamu seperti itu?" tanyanya. Rian tersenyum kecil. "Dulu waktu pertama kerja, saya diajarkan kalau pelanggan itu harus dihargai, siapapun dia." Kakek itu menarik nafas pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca, namun ia menahannya. "Terima kasih," katanya pelan. Rian sedikit bingung.
"Iya Pak, sama-sama." Kakek itu mengangguk, lalu berkata lagi, "Pelayanan kamu bagus." Rian tersenyum. "Terima kasih Pak, saya hanya menjalankan tugas." Namun bagi kakek itu bukan sekedar tugas. Itu adalah sesuatu yang sudah jarang ia lihat hari ini. Ia menepuk bahu Rian pelan. "Pertahankan itu." "Iya Pak." Kakek itu menyenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke showroom itu, senyumnya terasa tulus. Ia lalu berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun langkahnya kali ini terasa lebih ringan, karena ia sudah menemukan sesuatu. Satu hal kecil yang memberi harapan besar, bahwa belum semuanya hilang, bahwa masih ada orang yang mengerti arti sebenarnya dari pelayanan. Di belakangnya, Rian kembali berdiri seperti biasa, tanpa tahu bahwa hari itu ia baru saja mengubah segalanya. Langkah kakek itu berlahan menuju pintu keluar showroom. Wajahnya tampak tenang, namun di balik ketenangan itu pikirannya dipenuhi berbagai hal. Ia sudah melihat cukup banyak, lebih dari yang ia harapkan, dan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Namun di tengah semua itu, ia juga menemukan satu hal yang tidak ia sangka. Harapan. Sosok Rian masih terbayang di pikirannya. Cara bicaranya, cara melayani tanpa memandang penampilan, cara menghargai seseorang sebagai manusia. Kakek itu berhenti sejenak di dekat pintu. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu kaca. Namun ia tidak langsung membukanya. Ia menunduk sebentar, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Sudah cukup," gumamnya pelan. Namun setelah itu, ia justru menarik kembali tangannya. Ia berbalik. Matanya kini menyapu seluruh ruangan. Para karyawan masih seperti tadi. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka baru saja diuji. Dan itu membuat kakek itu sadar. Jika ia pergi sekarang tanpa mengatakan apapun, maka semua ini akan terus berlanjut. Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada perbaikan. Ia berdiri tegak. Wajahnya yang tadinya tampak seperti kakek lemah, kini perlahan berubah. Sorot matanya menjadi lebih tajam, lebih tegas, lebih berwibawa. Ia melangkah kembali ke tengah ruangan. Langkahnya kini tidak lagi pelan. Ada ketegasan di setiap pijakannya. Beberapa karyawan mulai memperhatikan. "Loh, balik lagi," bisik salah satu sales. "Mau apa lagi ya?" sahut yang lain. Kakek itu berhenti di posisi yang cukup terlihat oleh semua orang. Ia menatap sekeliling, lalu berkata dengan suara yang cukup jelas, "Permisi, boleh saya bicara sebentar?" Suasana langsung berubah. Beberapa orang saling pandang. Ada yang bingung, ada yang merasa terganggu. Namun tidak ada yang menjawab. Kakek itu mengulang, "Saya hanya butuh waktu sebentar." Nada suaranya tidak tinggi, namun cukup tegas untuk menarik perhatian. Seorang satpam yang tadi sempat menahannya langsung mendekat. "Pak, kalau tidak ada keperluan silahkan keluar ya," katanya. Nada suaranya masih sama seperti sebelumnya, dingin dan meremehkan. Kakek itu menoleh perlahan ke arah satpam itu. Tatapannya berbeda, tenang tapi dalam. "Saya ada keperluan," jawabnya singkat. Satpam itu sedikit terkejut. "Keperluan apa, Pak?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Panggil manajer kalian." Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Beberapa sales mulai berbisik, "Wah, berani juga. Ngapain minta manajer?" Satpam itu mengernyit, "Pak, manajer tidak bisa sembarangan dipanggil." Kakek itu tetap tenang. "Panggil saja." Nada suaranya tetap rendah tapi penuh tekanan. Satpam itu mulai merasa tidak nyaman. Ia menatap kakek itu beberapa detik. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan. Akhirnya dengan ragu, ia berkata, "Baik Pak, tunggu sebentar." Satpam itu berjalan cepat ke dalam. Sementara itu seluruh perhatian kini tertuju pada kakek tersebut. Beberapa karyawan mulai berkumpul. Ada yang penasaran, ada yang merasa ini hiburan. Ada juga yang mulai gelisah. Rian yang berdiri tidak jauh dari situ juga memperhatikan. Ia terlihat bingung, namun ia tidak ikut berbisik. Ia hanya memperhatikan dengan serius. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjas rapi keluar dari ruang dalam. Dialah manajer showroom itu. Wajahnya terlihat sedikit kesal. "Ada apa ini?" tanyanya sambil berjalan mendekat.
Ia melihat kakek itu lalu sedikit mengernyit. "Iya Pak, ada yang bisa dibantu?" Nada suaranya formal tapi tidak ramah. Kakek itu menatap dia beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Saya hanya ingin bertanya," katanya. "Apa itu? Apakah ini cara kalian melayani pelanggan?" Pertanyaan itu langsung membuat suasana berubah. Manajer itu sedikit terdiam. "Maaf, maksudnya?" Kakek itu melangkah satu langkah ke depan. "Dari saya masuk sampai sekarang, tidak ada satupun yang benar-benar melayani dengan baik." Beberapa karyawan mulai gelisah. Manajer itu mencoba tetap tenang. "Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf, Pak." Kakek itu mengangguk. "Bukan sekedar kekurangan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Ini masalah besar." Suasana semakin hening. Tidak ada yang berani bicara. Kakek itu mengeluarkan buku kecil dari sakunya. Ia membukanya. "Ini semua yang saya catat hari ini." Ia menunjukkan beberapa halaman. Manajer itu mulai terlihat serius. "Boleh saya lihat?" tanyanya. Kakek itu menutup buku itu kembali. "Tidak perlu." Ia menatap semua orang satu persatu. Tatapannya kini penuh wibawa. Berbeda jauh dari saat pertama ia masuk. "Yang perlu kalian tahu," ia berhenti sejenak, menarik nafas, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, "Saya tidak datang ke sini sebagai pelanggan biasa." Kalimat itu membuat semua orang semakin penasaran. "Lalu sebagai apa?" tanya manajer itu. Kakek itu perlahan melepas topinya. Rambut putihnya terlihat jelas. Ia berdiri tegak, sangat tegak, tidak lagi terlihat lemah. "Saya datang sebagai pemilik tempat ini." Kalimat itu jatuh seperti petir di siang hari. Semua orang terdiam. Beberapa bahkan langsung membeku. Manajer itu menatapnya dengan mata melebar. "Maaf, Bapak bilang apa?" Kakek itu menatapnya lurus. "Saya pemilik showroom ini. Nama saya Pak Hadi." Sunyi, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Satpam yang tadi menghalangi langsung pucat. Beberapa sales saling pandang dengan wajah tidak percaya. Rian yang berdiri tidak jauh dari situ juga memperhatikan. Ia terlihat bingung, namun ia tidak ikut berbisik. Ia hanya memperhatikan dengan serius. Pak Hadi menatap semua orang, satu persatu. "Selama ini saya dengar banyak komplain." Ia melangkah pelan. "Maka hari ini saya datang sendiri." Ia mengangkat buku kecilnya. Dan apa yang saya lihat, ia berhenti. Matanya menyapu ruangan. Lebih buruk dari yang saya bayangkan. Tidak ada yang berani menatapnya sekarang. Semua menunduk, semua diam. Dan saat itulah kebenaran benar-benar terbuka. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi alasan. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Suasana di dalam showroom berubah drastis. Jika beberapa menit yang lalu masih terdengar bisik-bisik, tawa kecil dan suara santai para karyawan, kini semuanya hilang. Sunyi, hening, seolah waktu berhenti. Semua mata tertuju pada satu sosok, seorang kakek dengan pakaian kumuh yang barusan mengaku sebagai pemilik showroom. Pak Hadi berdiri tegak di tengah ruangan. Topi lusuh yang tadi menutupi kepalanya, kini sudah ia lepas. Rambutnya yang putih terlihat jelas. Wajahnya yang semula tampak biasa, kini memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Tidak ada lagi kesan lemah. Yang ada sekarang adalah ketegasan. Manajer showroom menatapnya dengan wajah tegang. "Pak, ini apakah benar?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap manajer itu dalam-dalam. Tatapan yang membuat siapapun sulit untuk berbohong atau mengelak. "Kamu sudah berapa lama bekerja di sini?" tanya Pak Hadi pelan. "Kurang lebih 3 tahun, Pak," jawab manajer itu. "Dan kamu tidak mengenali pemilik tempat ini?" Pertanyaan itu menusuk. Manajer itu langsung menunduk. "Maaf, Pak, saya..." Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Pak Hadi menghela napas pelan, lalu menoleh ke arah seluruh karyawan. "Saya sengaja datang seperti ini," katanya sambil menunjuk pakaiannya. "Karena saya ingin melihat kenyataan." Ia berjalan perlahan. Langkahnya kini penuh wibawa. Setiap pijakan terasa berat. "Saya ingin tahu, bagaimana kalian memperlakukan orang yang tidak terlihat mampu?" Ia berhenti di depan salah satu sales yang tadi sempat meremehkannya. Sales itu langsung menunduk. Wajahnya pucat.
"Tadi kamu bilang, mobil di sini bukan untuk semua orang," kata Pak Hadi. Sales itu tidak berani mengangkat kepala. Sekarang saya tanya, suara Pak Hadi sedikit lebih tegas. "Siapa yang menentukan itu?" Tidak ada jawaban. Ruangan tetap sunyi. Pak Hadi melanjutkan langkahnya. Ia mendekati satpam yang tadi menghalanginya di pintu. Satpam itu tampak gemetar. "Dan kamu?" Pak Hadi menatapnya tajam. "Menahan orang masuk hanya karena penampilan." Satpam itu langsung menunduk dalam. "Maaf Pak, saya salah." Pak Hadi tidak langsung menanggapi. Ia hanya diam beberapa detik. Diam yang terasa menekan. Kemudian ia berbicara lagi. "Tugasmu menjaga keamanan, bukan menilai orang." Setiap kata terasa berat, masuk ke dalam hati. Satpam itu hanya bisa mengangguk. "Siapa?" Pak Hadi kemudian berbalik. Ia berjalan ke tengah ruangan lagi. Matanya menyapu semua karyawan. Tidak ada satupun yang berani menatapnya sekarang. Semua menunduk. Semua diam. Selama ini saya menerima banyak laporan. Ada pelanggan yang merasa diabaikan. Ada yang merasa diremehkan. Ada yang bahkan diperlakukan tidak sopan. Ia mengangkat buku keculnya, lalu membuka buku itu, membaca beberapa catatan. Tidak ada inisiatif melayani, menilai dari penampilan, tidak profesional, tidak ada empati. Setiap kalimat yang ia baca membuat suasana semakin berat. Beberapa karyawan mulai terlihat menahan rasa takut. Ada yang berkeringat, ada yang menelan ludah. Manajer itu mencoba berbicara. "Pak, kami minta maaf. Kami akan memperbaiki." "Bukan sekadar minta maaf," potong Pak Hadi. Suaranya tidak keras, namun cukup tegas untuk menghentikan semuanya. Masalah ini bukan baru terjadi hari ini. Ia menatap manajer itu. "Kamu sebagai manajer, seharusnya tahu." Manajer itu tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Pak Hadi menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang sedikit lebih tenang. "Bisnis ini tidak dibangun dalam sehari. Ia berjalan perlahan. Saya mulai dari nol. Saya melayani pelanggan sendiri. Saya menghargai setiap orang yang datang." Ia berhenti, menatap semua orang. "Karena bagi saya, pelanggan bukan sekedar pembeli. Pelanggan adalah kepercayaan." Kalimat itu menggantung di udara, masuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Namun Pak Hadi belum selesai. Ia menoleh ke arah Rian. Pemuda itu masih berdiri di tempatnya, terlihat tenang, meski jelas terkejut. "Kamu," kata Pak Hadi sambil menunjuknya. Rian sedikit kaget. "Iya Pak, kamu satu-satunya yang melayani saya dengan baik." Semua mata langsung beralih ke Rian. Beberapa terlihat terkejut. Beberapa lainnya mulai merasa malu. Rian sendiri tampak bingung. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak," katanya pelan. Pak Hadi menyemu sedikit tipis. Itu yang seharusnya dilakukan semua orang di sini. Ia kembali menatap seluruh ruangan. Bukan hanya dia, tapi kalian semua. Suasana tetap sunyi. Namun kali ini bukan karena kaget, melainkan karena sadar. Sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah. Sangat salah. Pak Hadi menutup buku kecilnya, lalu memasukkannya kembali ke saku. Selama ini, katanya, semua langsung memperhatikan. Akan ada perubahan besar di tempat ini. Kalimat itu terasa seperti peringatan, sekaligus harapan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal sudah jelas. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah titik balik. Bagi showroom itu, bagi semua orang di dalamnya. Dan bagi Pak Hadi, ini adalah awal untuk mengembalikan sesuatu yang pernah hilang. Nilai, rasa hormat, dan arti sebenarnya dari melayani. Suasana di dalam showroom masih dipenuhi keheningan yang berat. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi tawa. Yang tersisa hanyalah rasa tegang dan penyesalan yang mulai muncul di wajah para karyawan. Pak Hadi berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu orang yang ada di hadapannya.
Tatapannya tidak marah, namun cukup dalam untuk membuat siapapun merasa bersalah. Ia tidak perlu berteriak, kehadirannya saja sudah cukup memberi tekanan. Beberapa karyawan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Manajer showroom berdiri paling depan. Wajahnya pucat, keringat mulai terlihat di pelipisnya. Pak Hadi menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara yang lebih tenang, namun jauh lebih menusuk. Kalian tahu kenapa saya sampai turun langsung seperti ini? Tidak ada yang menjawab. Ia melanjutkan, karena saya sudah terlalu sering menerima keluhan. Ia berjalan perlahan, langkahnya menggema di lantai showroom yang mengkilap. Awalnya saya pikir mungkin hanya 1-2 kejadian, tapi lama-lama semakin banyak. Ia berhenti di depan seorang sales yang tadi sempat tertawa saat melihatnya. "Kamu tadi tertawa saat saya masuk, kan?" Sales itu langsung gemetar. "Maaf Pak, saya..." Pak Hadi mengangkat tangan, menghentikannya. "Saya tidak butuh alasan." Kalimat itu langsung membuatnya terdiam. Pak Hadi melanjutkan langkahnya. "Kalian semua mungkin berpikir ini hal kecil, hanya bercanda, hanya menilai sedikit. Tapi kalian tidak sadar." Ia berhenti, menatap semua orang. Hal kecil seperti itu bisa menghancurkan kepercayaan orang. Suasana semakin berat. Beberapa karyawan mulai terlihat menyesal. Namun Pak Hadi belum selesai. Ia berjalan mendekati deretan mobil yang berkilau. Tangannya menyentuh salah satu mobil dengan pelan. "Mobil-mobil ini memang mahal," katanya. "Desainnya bagus, teknologinya canggih." Ia berbalik, menatap semua karyawan. Tapi semua itu tidak ada artinya jika orang yang menjualnya tidak punya sikap yang benar. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai menunduk lebih dalam. Pak Hadi melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. "Pelanggan datang ke sini bukan hanya untuk membeli mobil. Mereka datang untuk mencari kepercayaan, mencari rasa dihargai, mencari pengalaman." Ia berjalan kembali ke tengah ruangan. Kalau mereka datang lalu merasa diremehkan, merasa tidak dianggap, menurut kalian, apakah mereka akan kembali? Tidak ada jawaban, karena semua sudah tahu jawabannya. Tidak. Pak Hadi mengangguk pelan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Penjualan menurun, komplain meningkat, reputasi menurun. Ia menatap manajer. Ini bukan kebetulan, ini akibat. Manajer itu menunduk dalam. "Maaf Pak, ini kesalahan saya." Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya beberapa detik, lalu berkata, "Ini bukan hanya kesalahanmu." Ia mengalihkan pandangan ke semua karyawan. "Ini kesalahan kalian semua." Kalimat itu terasa berat, namun jujur dan perlu. Pak Hadi kemudian berjalan perlahan ke arah Rian. Pemuda itu berdiri tegak, meski terlihat gugup. "Kamu," kata Pak Hadi. "Iya Pak." "Kamu tahu kenapa saya memanggil kamu tadi?" Rian menggeleng pelan. "Tidak Pak." Pak Hadi mensenyum tipis. "Karena kamu satu-satunya yang masih mengerti arti pelayanan." Semua orang kembali menoleh ke arah Rian. Beberapa terlihat malu, beberapa terlihat kagum. Rian sendiri tampak tidak nyaman. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak." Pak Hadi mengangguk. Dan itu yang seharusnya dilakukan semua orang di sini. Ia kembali menatap semua karyawan. Pelayanan itu bukan soal siapa yang kita layani, tapi bagaimana kita melayani. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lebih tegas, "Orang kaya bisa datang dengan pakaian sederhana. Orang sederhana bisa datang dengan niat besar. Kalian tidak pernah tahu siapa yang ada di depan kalian." Kalimat itu membuat beberapa karyawan langsung teringat kejadian tadi. Saat mereka menilai hanya dari penampilan, saat mereka meremehkan, dan kini mereka sadar betapa salahnya itu. Pak Hadi melanjutkan, "Kalau kalian hanya melayani orang yang terlihat mampu, maka kalian sudah menutup pintu untuk banyak kesempatan." Ia menghela napas panjang. Bisnis ini tidak akan bertahan lama kalau sikap kalian seperti ini. Suasana kembali hening, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena mereka mulai memahami. Pak Hadi kemudian berdiri tegak. "Mulai hari ini," katanya, semua langsung memperhatikan. "Saya akan melakukan perubahan besar." Beberapa karyawan mulai terlihat tegang. Pelatihan ulang akan dilakukan. Standar pelayanan akan diperketat. Dan ia berhenti sejenak, menatap beberapa karyawan yang tadi bersikap paling buruk. "Bagi yang tidak bisa berubah, silahkan keluar." Kalimat itu terasa seperti petir. Beberapa wajah langsung pucat. Namun tidak ada yang berani protes.
karena mereka tahu mereka pantas mendapatkannya. Pak Hadi menatap semua orang sekali lagi. Kalian punya dua pilihan, berubah atau pergi. Tidak ada nada marah, namun penuh ketegasan. Ia kemudian menoleh ke arah pintu. Langkahnya mulai berjalan perlahan. Namun sebelum keluar, ia berhenti, lalu berkata tanpa menoleh, "Ingat satu hal, semua menahan napas. Kesuksesan bisnis bukan ditentukan oleh produk, tapi oleh sikap orang-orang di dalamnya." Ia melangkah keluar. Pintu kaca tertutup perlahan di belakangnya. Dan di dalam showroom, semua orang terdiam, merenung. Hari itu bukan hanya teguran, tapi juga pelajaran besar yang akan menentukan masa depan mereka. Pintu kaca showroom tertutup perlahan setelah Pak Hadi melangkah keluar. Suara halus dari pintu itu terasa seperti penutup dari sebuah bab lama dan pembuka untuk sesuatu yang baru. Di dalam ruangan, tidak ada satupun yang langsung bergerak. Semua masih diam, seolah masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Beberapa karyawan saling pandang, namun tidak ada yang berani berbicara. Wajah mereka penuh dengan campuran rasa, malu, takut, menyesal, dan juga bingung. Manajer showroom berdiri paling depan. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Semua kumpul di sini," katanya akhirnya. Suaranya tidak setegas biasanya. Ada beban di dalamnya. Para karyawan mulai bergerak mendekat, membentuk lingkaran kecil di tengah ruangan. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang memainkan ponsel. Semua fokus. Ini pertama kalinya mereka merasa seperti ini. Manajer itu menatap satu persatu. "Kalian dengar sendiri tadi," katanya pelan. Beberapa mengangguk. "Dan saya tidak akan membela siapapun, termasuk diri saya sendiri." Kalimat itu membuat beberapa orang terkejut. Namun memang itulah kenyataannya. Ia juga bersalah. Ia menarik napas lagi. Mulai hari ini, semuanya berubah. Nada suaranya kini lebih tegas. "Kita akan perbaiki pelayanan. Tidak ada lagi yang menilai pelanggan dari penampilan." Ia menatap ke arah satpam. "Kamu, mulai sekarang siapapun yang datang, sambut dengan baik. Tugasmu bukan menilai, tapi menjaga dan membantu." Satpam itu langsung mengangguk cepat. "Iya Pak, saya mengerti." Manajer itu lalu menoleh ke arah beberapa sales yang tadi terlihat paling menonjol dalam sikap buruk mereka. "Kalian, saya tidak mau dengar lagi ada yang meremehkan pelanggan." Tidak ada yang menjawab, namun wajah mereka sudah cukup menunjukkan bahwa mereka mengerti. Manajer itu kemudian mengalihkan pandangan ke Rian. Pemuda itu masih berdiri dengan tenang, meski terlihat canggung karena menjadi pusat perhatian. "Rian?" panggil manajer itu. "Iya Pak." "Kamu mulai hari ini akan bantu saya melatih yang lain." Rian terkejut. "Saya Pak?" "Iya." Manajer itu mengangguk. "Kamu sudah menunjukkan bagaimana seharusnya pelayanan itu dilakukan." Rian terlihat ragu. "Tapi saya masih baru Pak." "Justru itu," potong manajer. "Kamu belum terpengaruh kebiasaan buruk di sini." Semua terdiam. Kalimat itu terasa jujur dan sedikit menyakitkan. Namun benar. Rian akhirnya mengangguk pelan. "Baik Pak, saya akan coba." Manajer itu menarik napas panjang. "Ini bukan cuma soal pekerjaan," katanya. "Ini soal sikap." Ia menatap semua orang. "Kalau kita tidak berubah, tempat ini tidak akan bertahan." Kata-kata itu menggema di benak semua orang. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakannya. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan besar. Pelatihan pelayanan dilakukan, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Setiap pagi sebelum showroom buka, semua karyawan dikumpulkan. Mereka diajarkan kembali hal-hal dasar. Cara menyapa pelanggan, cara berbicara dengan sopan, cara mendengarkan dengan baik, dan yang paling penting, cara menghargai orang. Awalnya tidak mudah. Beberapa karyawan masih terbawa kebiasaan lama. Masih ada yang lupa, masih ada yang tergoda untuk menilai. Namun setiap kali itu terjadi, mereka langsung diingatkan. Perlahan-lahan perubahan mulai terlihat. Satpam yang dulu bersikap dingin, kini mulai tersenyum saat membuka pintu. "Selamat datang Pak, silahkan masuk." Nada suaranya lebih hangat, lebih manusiawi. Para sales yang dulu cuek, kini mulai aktif menyapa. "Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?" Mereka tidak lagi memilih-milih.
Tidak lagi menunggu pelanggan yang terlihat kaya. Semua dilayani sama. Rian pun juga menjalankan perannya dengan baik. Ia tidak menggurui, tidak merasa lebih hebat. Ia hanya berbagi pengalaman dan menunjukkan dengan contoh. Sedikit demi sedikit suasana showroom berubah. Yang dulu terasa dingin, kini mulai terasa hidup. Yang dulu penuh penilaian, kini mulai penuh penghargaan. Beberapa minggu kemudian, seorang pria sederhana datang ke showroom. Pakaiannya biasa, tidak mencolok. Namun kali ini, hal yang berbeda terjadi. Satpam langsung menyambutnya dengan ramah. Seorang sales segera mendekat dan menawarkan bantuan. Ia dilayani dengan baik, dijelaskan dengan sabar. Dan akhirnya, ia membeli 1 unit mobil secara tunai. Semua terkejut, namun bukan karena pembeliannya, melainkan karena satu hal. Ia hampir saja menjadi pelanggan yang diabaikan jika ini terjadi beberapa minggu lalu. Manajer tersenyum. Ia menatap ke arah timnya dan berkata pelan, "Ini hasilnya." Di sisi lain, Pak Hadi kembali datang. Namun kali ini tanpa penyamaran. Ia mengenakan pakaian rapi, meski tetap sederhana. Saat ia masuk, Satpam langsung menyambut dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Hadi." Pak Hadi mengangguk. Ia berjalan masuk dan langsung merasakan perbedaannya. Seorang sales menyapa pelanggan dengan ramah. Yang lain sedang menjelaskan dengan sabar. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi sikap acuh. Pak Hadi tersenyum tipis. Ia berjalan perlahan mengamati. Matanya berhenti pada Rian yang sedang melayani seorang pelanggan dengan penuh perhatian. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dalam hati, "Ini yang seharusnya." Manajer mendekat. "Pak, terima kasih sudah memberi kami kesempatan." Pak Hadi menatapnya. "Bukan saya yang memberi kesempatan. Kalian sendiri yang memilih untuk berubah." Manajer itu mengangguk. Wajahnya kini lebih tenang, lebih percaya diri. Pak Hadi menatap seluruh ruangan sekali lagi, lalu berkata, "Ingat, perubahan ini harus dijaga. Jangan sampai kembali seperti dulu." "Iya, Pak." Hari itu showroom itu tidak hanya berubah secara tampilan, tapi juga secara hati. Dan dari situlah, perlahan tapi pasti, kepercayaan pelanggan kembali. Penjualan meningkat, reputasi membaik. Namun lebih dari itu, mereka belajar satu hal penting, bahwa setiap orang yang datang pantas untuk dihargai. Tidak peduli bagaimana penampilannya, tidak peduli siapa dirinya. Karena bisa jadi, orang yang paling sederhana adalah orang yang paling berharga.